nusalli ulai sholatku, karena engkau tak sholat. Ya Rasulullah, kami sudah tiap kali saya sholat. Wa ma uhsinu ghairahu, tak satu pun sholat yang terbaik dari satu ini ya Rasul. Fa'allimni, ajari saya sholat. Lalu kata Nabi, qum, berdiri kamu. Idza qumta ila sholati fakabbir, apabila kau di sholat fakabbir, takbirlah. Letakkan fi udhunain atau fi mankibain. Jadi Nabi langsung mengajarkan umatnya langsung takbir. Allahu Akbar, letakkan fi udhunain atau fi furuq. Itu di apa nih? Namanya lubang kuping. Lubang kuping itu. Niki saged, niki saged, niki saged. Yang tak boleh itu tiga-tiganya. Allah subhanahu bangsa. Idza kunta ila sholati fakabbir, kalau kau bersolat maka takbirlah. Sumaqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, lalu baca Al-Qur'an yang paling gampang setelah Al-Fatihah. Ketika baca Al-Fatihah itu boleh sampai dirangkai. Dilarang. Ketika baca alhamdulillahi rabbil alamin wa qafa intahara jawabahu, itu jawaban yang sama Allah itu. Kemudian Ar-Rahman, karena Allah jawab alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi atau hamadani abdi, hamba ku memujiku, jadi gantian. Ar-Rahmanir Rahim asma'alani abdi, hamba ku menyanjungku. Jadi Allah SWT memuji dan menyanjung. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Jadi Allah SWT memuji, menyanjung, mengagungkan, tapi wajah kita nggak kelihatan, memuji Tuhan. Jadi ekspresinya berbeda. Tapi memuji sama orang, sama presiden, sama bupati, wajah ekspresi memuji itu enten. Sama orang aja kita memuji, terima kasih itu serius. Dan masalah refleks itu benar kemujian. Di sini disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi, ar-rahmanir rahim asma'alani abdi, maliki yaumiddin majjadani abdi, iyyaka. Nah ini kata Allah itu wa iyyaka nasta'in wa li abdi ma sa'ada. Untuk Allah sih buat saya jangan mau. Jadi Al-Fatihah itu untuk minta tolong dan minta penjaringan. Wasta'inu bis-sabri, minta tolong kalian kepada Allah bis-sabri. Yang pertama sabar sih, terima sih, wassalam, lalu sholat. Fa'idha hasan Muhammad fasi'ala sholati. Nabi itu kalau ada urusan sangat penting, setiap urusan penting semua bagi Nabi, segera fazi'an ila sholati, segera sholat. Ini yang dilupakan sehingga kita sholat itu banyak sadar. Sholat ya sholat, min orang sadar. La taqrabus sholata wa antum sunara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat dulu. Wa antum sunara, kita itu belum sadar. Syaratnya apa? Hatta syarat ta'lamu, mengerti mata dulu apa yang diucapkan. Allahu Akbar. Ini kalau ngerti artinya ngerti. Kita ini kadang-kadang membanggakan diri sendiri. Kadang-kadang bangga terhadap kehebatan kita. Setan itu takabur, takabur iblis. Kita juga ada takaburnya wonten. Tapi sama Allah diajari, hilangkan takaburmu. Orang baca apa? Allahu Akbar. Sahabat sekolah berkata, Allah menangis semua. Kita Allah berdoa. Pada Allahu Akbar menunjukkan kelemahan kita. Dan ketika Allahu Akbar bergetar kulit beliau dan semua sahabat
ketika takbir Allahu Akbar, taksyiru minhum juludul ladzina yakhshawna rabbahum, tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar semua badannya, kulit gemetar semuanya. Wa tatma'u a'yunuhum, air matanya meleleh. Karena ashabu Rasulullah SAW, semua sahabat Nabi, tidak terkecuali. Nabi SAW selalu menangis. Sahabat salat selalu menangis, dan kita sudah tidak pernah menangis lagi. Ciri-ciri khusyuk, hati itu selalu meleleh, selalu menangis. Wa mimman hadayna wastabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa rukiyan. Ini penjara, hampir nggak pernah orang dibuka hatinya, lalu dibuka hidayah oleh Allah. Kalau dibacakan Al-Quran nggak kuat, disebut nama Allah nggak kuat, yang mesti jujur, tersungkur sujud lalu menangis. Ini pun langkah lagi. Kenapa kita nggak pernah bahas tentang rohaninya seorang? Semua sahabat Nabi, sehingga selalu saja Rasulullah mengatakan bahwa la yadkhuluna rajulun baka min khasyatillahi ta'ala, tidak akan masuk neraka rajulun baka, seseorang yang menangis karena khusyuk pada Allah. Khasya'a idza taqamana, khusyuk itu apabila tumanina. Sehingga seorang sahabat tadi salatnya cepat, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo pergi lagi salat, engkau tidak salat. Batal hukumnya orang yang tidak tumanina dalam salat. Terutama kita itu kalau tidak berjamaah, kita salat sendiri, biasanya salatnya cepat. Seandainya ada Rasulullah, pasti kita bisa mengulang lagi. Ini sama kita tadi, salatan. Ini fasal di fakiran karena musalli. Ulang salat dulu karena engkau tidak salat. Ya Rasulullah, fa'alimni, ajari saya. Idza qumta ila salati fakabbir Allahu akbar, au fi makibain Allahu akbar. Sunat raka'atnya salam aja dari Quran. Baca Quran yang paling gampang. Kira-kira apa ya? Qul huwallahu ahad. Boleh, sangat boleh. Makanya Rasulullah ketika melakoni muasli jalan sholat isya, itu baca surat Al-Baqarah sampai tek. Jamaah sebentar ada kakek-kakek, ada anak kecil. Ya Mu'az sekali, sini Mu'az, sini. Bagaimana muridnya Nabi Rasul? Kau lihat sendiri di belakang, itu ada orang tua, ada yang perlu, ada kebutuhan, dan ada anak-anak. Percepatlah bacaannya, tidak sampai Al-Baqarah. Cukup inna a'tayna. Kira-kira begini, sing pendek mawon kan maksudnya. Dan maksudnya selalu melihat jangan. Tetapi sholat tumanina, karena tumanina itu rukun sholat. Al-Fatihah rukun sholat. Tahiyat akhir bacaannya itu rukun sholat. Semua gerakan tumanina adalah rukun sholat. Misalkan kamu begitu, saya baca Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian ruku, sami Allahu liman Allah. Gerakannya terjadi sebentar kalau kamu batalkan sholat. Terutama rata-rata pasti tidak. Rata-rata itu, termasuk kita. Sami Allahu liman hamidah pun, sehingga pun obatnya tadi, pun batal. Sehingga setelah tidak intasaba qailan hatta yakuna an-nas qad Nabi itu agak lama sehingga dia tidak lupa. Jadi sami Allahu liman hamidah, setiap gerakannya tumanina. Yang dibahas di sini gerakannya. Kenapa? Karena waktu itu seorang sahabat lagi sholat di samping Nabi, sholat sunnah. Kemudian sholatnya cepat. Fasallama
Nabi, kemudian dia salam Nabi, Farad dan Rasulullah irji fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi balas salamnya lalu mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi waktu karena kau tidak salat. Sampai 3 kali lalu dia ajar dengan Nabi. Berdiri 3 kali Allah Akbar tahta jurunain atau matibain lalu baca Al-Fatihah yang rumahnya bacanya. Yang dibahas dengan Nabi ketika itu Nabi sambil sholat sunnah. Sholat sunnah itu tidak kelihatan suaranya. Yang diamati oleh Nabi gerakannya. Tidak diprotes dengan bacanya, tapi gerakannya kan terlalu cepat. Kemudian sujudnya cepat, iktidalnya cepat. Sami'allahu liman hamidah. Orang cepat-cepat dengan ruku, sujud. Nah ini sudah membatalkan. Jadi makanya sami'allahu liman hamidah hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'qad, sampai tulangmu dia dulu suci. Dia rugi. Ini aja gerakan ini aja batal. Sami Allahu liman hamidah sudah gerakan mau rukuk keburu-buru ini pun batalkan sholat. Makanya haji, rukun haji itu harus wukuf di Arafah. Kalau tidak wukuf di Arafah maka batal hajinya. Persis sholat. Jika tidak tumainah hukumnya batal salatnya. Nah, sama dengan tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Setelah Al-Fatihah baca surat itu sunnah. Ngeri. Makanya Al-Fatihah itu harus fasih. Karena kita itu orang Jawa orangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus latihan malik. Jadi harus baca dulu Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai biar langsung banyak bro. Kalau itu wajah itu kadang harus jelek ketika baca Quran itu harus soalnya kalau Jawa itu bukan tapi cetok. Arab enak itu biasa. Lek Quran yang dulu itu repot. Alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang tadi saya dulu itu pasti enter nih. Nah ini yang paling penting. Kemudian sujud. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumaknina dalam sujudnya. Bacanya itu sunnah. Kita lupa kadang-kadang inti bacaan. Padahal sujudnya itu rukun. Gimana? Sujud tumaknina. Kadang-kadang diukur oleh bacaannya. Subhanallah ya Allah ya Allah enggak atau subhanallah wa bihamdihi macam-macam bacaan sujud banyak-banyak dan itu karena diukur oleh bacaannya padahal bukan yang diukur diamnya hatta tatma'inna sajidan menansih bacaannya ukurannya apa? Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'qadahu sampai tulangnya benar-benar sujud berulang sampai tulangnya berulang sampai tidak tulangnya betul-betul tenang. Itulah rukun. Sehingga ketika tidak dijalankan rukunnya maka irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo kembali sholat karena engkau tidak sholat. Kalau begitu mana? Kala-kalanya rukunnya tumanina, sujudnya tidak. Atau sujudnya tumanina, rukun berdoa itu sujud. Tidak tumanina dalam sujudnya, oh itu rukun atau rukunnya tumanina. Maka berkata, kata ini, lauma ada hadihi maka ada lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau mati dalam kondisi sholat yang sujud terburu-buru dan sujud maka ada lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau mati kafir. Ini kadang-kadang kita lupakan justru gerakan-gerakan itu yang menjadi rukun sholat kita itu dilupakan.
wujuhun yawma'idin khashi'ah. Khusyuknya takut. Setakut ketika dipanggil oleh Allah di akhirat, wujuhun yawma'idin khashi'ah, wajah takut, takut. Apa itu khusyuk? Al-khawfu da'imun fil qalbi. Khusyuk itu rasa ajib marang Gusti Allah yang terus menerus. Makanya orang khusyuk boten saged dorong, boten saged ngapusi. Khusyuk itu khasya'a idza atawala. Khusyuk itu tenang. Sebab zikir itu tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat pada hati tenang. Nah, kita itu pasti bingung, ada problem, masih nggak tenang. Solusinya, kenapa kalau kita ada apa? Karena tidak khusyuk. Bisa nggak kita khusyuk? Sangat bisa. Bisa dilatih nggak? Bisa dilatih. Siapa yang melatih? Rasulullah. Ini Pasandi. Pak Ina kalau Pasandi. Ayo, ayo kita latihan. Kita kumta ikhlas hati fakabir sampai merasakan apa? Wa qumu lillahi qanitin. Ngadeg sira marang Gusti Allah qanitin dengan rasa takut pada Allah. Kenapa takut? Alladzi yaraka hina taqum wa taqulu baka bisajid. Allah melihatmu hina taqum wa taqulu baka bisajid. Allah melihatmu saat kau berdiri membawa aku. Allah melihatmu saat rukuk. Allah melihatmu saat sujud. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Mendengarkan dan mengetahui apa yang kau kerjakan. Orang khusyuk pasti baik. Orang takut sama Allah pasti baik. Orang takut sama Allah pasti dia korupsi. Orang takut sama Allah dia tidak bisa berzina. Kenapa? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Dia melihat terus saat berdiri ya Allah, sujud ya Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum, dan dia bersamamu. Allah melihatmu bersamamu terus. Wa huwa ma'akum, dia bersamamu. Dia bersamamu. Aina kuntum, di mana berada. Tanpa kesempatan yang bohong. Di mana tak kesempatan yang kita akan terburu-buru sholat. Di mana kesempatan yang kita akan menipu orang. Tidak ada kesempatan. Di mana kesempatan kita berzina gak bisa. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajid. Yang melihatmu terus menerus. Ini ilmu yang sudah hilang dalam hati. Di awal ilmi yurfa'u minan nas al-khusyuk yushiku an tadkhula al-masjid al-jami fala tara fihi rajulan khashi'an. Apapun ilmu yang hilang dalam diri makanya khusyuknya. Yushiku an tadkhula al-masjid al-jami fala tara fihi rajulan khashi'an. Kamu nanti berjumpa salat berjamaah di masjid, tak satu pun yang takut pada Allah. Ini yang dikatakan Rasulullah. Ya'ti 'ala nasi zaman yusalluna wa yusallun. Nanti satu zaman, pas zamannya kita banyak sholat, yusalluna wa yusallun. Mereka sholat, ini orang sholat. Kenapa? Sholat terdahulu. Dan hampir tidak pernah menangis dalam tahajudnya. Hampir tak pernah bergetar hatinya. Ketika Allahu Akbar, taksyiru min hujurul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum wa hum taksyiru, bergetar. Minggu dari juluhum kulit merintih. Kita hampir tidak pernah merintih. Sudah lakukan. Karena kita tidak pernah ketertinggi seperti ini sejak kecil, sejak muda. Kita berdebatan soal itu tidak berhenti.
ada berdebat soal pakaiannya, gerak-gerak pandang. Terus itu motor tulang pun kalau mengenal nengok. Ada yang baca alhamdulillah langsung, ada yang disiri, ada langsung alhamdulillah yang bilang pun yang ulama itu. Kita itu hanya mengikut ulama aja, Rasulullah saja. Bermotor pernah istilahnya disiri, pernah misalkan dua-duanya benar semuanya, sah semuanya. Gak usah bermotor perusahaan ini. Monggo mulai dari sholat kita sendiri, masing-masing sholat pribadi, walaupun berjamaah tapi pribadi. Gimana? Allahu Akbar memuji pribadi mana? Coba terjemahkan Rabbi firli pribadi. Maafkan saya, ampuni saya ya Allah. Baru saja saya berjalan. Warhamni ya Allah, beri aku rahmat ya Allah. Pribadi. Kenapa kau minta rahmat? Kau aku buat antos keras. Karena Nabi itu tadi berdoa hingga rifati fa'inna rahmat. Apa itu rahmat? Coba kau rasakan. Tadi berdoa hingga rifati. Segera kau berdoa saat hati melebih. Kita doa dengan hati yang keras. Betul. Saat hati membuat, bagaimana kamu? Gampang nangis. Kalau tidak akan nangisi sebab orang lain nangis. Ya tetap nangis. Ya, kita nangis sebab tidak pernah nangis. Alhamdulillah. Disebabkan karena tidak pernah nangis. Kalau biasa nangis, kata Nabi, kata bakal. Golek caranya, jangan kue bisa nangis. Sebab apa? Nangis itu melembutkan hati. Namanya rifah. Di mana tak rifah terjadi? Ketika berbeda di luar hati. Orang ketika mengatakan berbeda, yakin orang itu baik kalau dibaca betul. Ya Allah, ampuni saya. Nabi Adam itu diampuni Allah gara-gara Rabbana zalamna ngaku keluar yang zalim. Semakin menjadi ulama, semakin takut sama Allah. Kalau kita lihat, makin banyak ilmu, semakin gagah, semakin hebat. Tapi semakin banyak ilmu, semakin merendah, semakin takut. Al-khawfu da'imu fil qalbi. Kenapa? Rasa takut kita mampu terus? Karena setiap bacaan sholat itu menghasilkan kelembutan hati. Rabbi firli fir'auna. Tahajudan ibadah Rabbi firli. Kau biasa subuh Rabbi firli lagi. Subuh Rabbi firli lagi. Seandainya mengerti artinya dan langsung kita hayati Rabbi firli ya Allah, ampuni saya. Tadi saya salah. Lalu lagi, ampuni saya, maafkan saya ya Allah. Lagi zuhur, ampuni saya ya Allah. Nanti asar, ampuni saya ya Allah. Nanti maghrib, ampuni saya ya Allah. Nanti isya, ampuni saya ya Allah. Nanti ketemu tahajud, ampuni saya. Berapa kali bilang ampuni kalau dihayati buang saja. Insya Allah baik. Ini untuk pribadi. Allahu Akbar saat dibaca betul. Setan itu sudah mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kesombongan iblis. Kenapa ia tidak sujud kepada Adam? Aku kurang ini sembah hebat daripada Adam. Sama Allah diajari Allahu Akbar. Hilang sombong. Wong takbir itu hilang sombongnya, hilang gagahnya. Kenapa diangkat? Ini menjadikan lambang ketika mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar kan asir mustaslim. Orang tawanan yang kalah.
Orang kafir itu tidak kalah sama Allah. Allahu Akbar. Antri manusia Allah. Allahu Akbar kalah. Tadinya saya hebat, anak saya minhum. Kita sering begitu. Lalu Allah disuruh Allahu Akbar. Irfa'u fi syuhudi haqiqah. Ibnu Qayyim kata dalam kitabnya, kenapa kita katakan irfa'u fi syuhudi haqiqah, yang tenggelam dalam menyaksikan Allah ketika hadir. Allahu Akbar. Kok saya tidak nangis? Ulang lagi kita bisa sampai terasa. Ada rasa, harus ada rasa. Itu yang terjadi para sahabat semuanya ketika sholat selalu melelehkan matanya. Satu ketika Rasulullah sedang sakit parah. Lalu seorang sahabat Sayyidina Bilal datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang menggantikan engkau jadi imam? Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin fanusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat menggantikan saya. Ya Rasul, kalau engkau perintahkan Abu Bakar, dia adalah rajulun asifun, seseorang yang selalu menangis, cengeng. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir Allahu Akbar nangis, sehingga bacaannya banyak yang tak terdengar. Kata Rasulullah, tetap muru Abu Bakar fanusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar karena lembut hatinya, karena suka menangis. Akhirnya diberitakan Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah ketika beliau sakit. Kenapa tidak kau perintahkan Umar bin Khattab? Kata beliau. Umar bin Khattab adalah orang yang kekuatan yang luar biasa, tapi dia adalah orang yang takut kepada Allah. Umar bin Khattab itu orang yang takut, orang khusyuk kepada Allah. Ini yang kadang-kadang kita lihat bahwa Rasulullah pun cengeng, tapi enggak pernah kita dengarkan kitab-kitab menjelaskan Nabi itu cengeng, nangisan. Nah itu kira-kira mudah-mudahan ini manfaat. Kesimpulan pagi ini bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk kembali tumaknina dalam setiap sholat. Ini yang perlu kita. Kemudian bagaimana rukun Nabi bagi orang yang sehat, rukun itu harus lurus. Rukun idza rafa'a basatahu hatta tawsubba 'alal ma'mas taqarra. Rukunnya Nabi itu kalau rukun itu seandainya di atas punggung Nabi ditahan air lastakara, dia tidak tumpah. Ini untuk anak muda, tapi kecuali yang orang sepuh. Ini yang khusus untuk anak-anak yang sehat, yang hebat-hebat, yang anak-anak sekarang ini harus ini sampai lurus ini sehingga tidak tumpah. Lastakara. Idza rafa'a basatahu hatta tawsubba 'alal ma'mas lastakara. Kemudian fa'idha raka'ta fa'idha ala rukbatayka summa salih asabiaka summa hatta ya'uda kullu qutbin ma'ruf. Apabila Nabi ruku, ia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu diam hatta ya'uda kullu qutbin ma'ruf, sampai semua tulang-tulangnya pada tempatnya, tidak terburu-buru. Sami'allahu liman hamidah, tenang lagi sampai sedihnya tenang semuanya. Jadi semua gerakannya tenang, bacaannya baru baca setelah tenang. Dibaca bukan berbarengan dulu, tapi sampai tulang-tulang hatta yang udah kullu mutwin makhadahu. Itu dalilnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum